Halo semua, ketemu lagi dengan Mirah. Kali ini, Mirah mau ajak teman-teman keliling Jakarta tempo dulu. Yuk, kita kembali ke kota Batavia tahun 1619. Nah, kita sudah sampai di kota Batavia tempo dulu. Biar lebih seru, kita ngobrol langsung dengan Menir Jan Pieterszoon Kun yuk. Halo Menir Kun. Halo Mirah. Menir Kowen, Mirah dan teman-teman mau mendengar cerita tentang kota Batavia tempo dulu. Boleh Mirah, dengan senang hati saya akan ceritakan. Jadi, setelah menaklukkan pelabuhan Sunda Kelapa pada tanggal 30 Mei tahun 1619, di kota Jayakarta mulai didirikan sebuah benteng dengan nama Kastil Batavia. Seiring waktu, VOC memperluas kawasan benteng dan membangun tembok yang menjadi batas kota. Kemudian menciptakan strata sosial berdasarkan etnisnya. Masyarakat Eropa tinggalnya di dalam kawasan tembok kota Batavia, sedangkan para pedagang seperti masyarakat Arab dan Cina tinggal di luar kawasan benteng. Kawasan luar benteng itu yang dikenal dengan nama Ommelanden. Di kawasan tersebut, para pedagang berbaur dengan masyarakat pribumi. Wah, Mirah dan teman-teman semakin penasaran dengan para pedagang yang tinggal di kawasan Ommelanden itu. Baik, saya lanjutkan ceritanya ya. Jadi Mirah dan teman-teman, saya jelaskan mengenai pembagian kawasan dan toponimi kawasan Batavianya ya. Saat pasukan VOC menaklukkan kota Jayakarta pada tanggal 30 Maret tahun 1619, kami sudah melihat beberapa kelompok masyarakat luar yang tinggal di sana. Seperti kelompok masyarakat Tionghoa, India, dan dari kawasan Asia lainnya. Nah, singkatnya, masyarakat yang tinggal di dalam tembok kota Batavia itu terdiri dari prajurit kompeni, para budak dari berbagai tempat, para pedagang, dan orang-orang Eropa dan mestizo. Seiring waktu, semakin meningkatnya populasi yang tinggal di dalam kawasan kastel, dan berbagai permasalahan sosial lainnya. Pada 1667 pemerintah mengumumkan bahwa tidak boleh lagi ada tempat tinggal yang terbuat dari kayu dan bambu di seluruh wilayah kota. Kemudian, setelah tahun 1740, pemerintah VOC memutuskan untuk mendirikan Chinese Camp atau sekarang disebut pecinan. Lokasinya di luar tembok kota, ke arah barat daya. Sedangkan orang-orang India yang beragama Muslim atau kita sebut Mor, juga diberikan tempat tinggal khusus yang disebut pekojan. Lokasinya juga di luar tembok kota, ke arah barat. Wah, menarik sekali Menir Kun. Boleh tidak kita tahu lebih banyak tentang kedua lokasi tersebut? Tentu saja Mirah, saya lanjutkan ya ceritanya. Baik Mirah dan teman-teman semua, kita tiba di Pekojan, tempat permukiman kelompok masyarakat Mor. Setelah pemerintahan Batavia beralih dari VOC menjadi pemerintahan Hindia Belanda, tepatnya pada abad ke-18, di kawasan Ommelanden tersebut diterapkan sistem passenstelsel dan Wegeenstelsel. Sistem passenstelsel itu pembatasan mobilitas atau bepergian keluar kampung. Sedangkan Wegeenstelsel itu pelarangan untuk bermukim di luar kawasan perkampungan yang sudah ditentukan. Di kawasan ini, terdapat situs peninggalan yang masih dapat kita jumpai sebagai saksi dari berkembangnya masyarakat Mor tadi hingga bercampur dengan kelompok pedagang muslim lainnya dari Hadramaut. Ini saya kenalkan beberapa peninggalannya, seperti Masjid Kampung Baru yang sudah dibangun sejak pertengahan abad ke-18 oleh para muslim India. Selanjutnya, ada Masjid Langgar Tinggi yang juga dibangun pada abad ke-18. Pada masa itu, masjid ini telah diperluas oleh Syekh Said Naum. Selain itu, ada Masjid An-Nawir yang sudah ada sejak 1760-an. Kemudian, diperluas oleh Habib Abdullah bin Husain Al-Aidrus pada tahun 1920-an. Serta, ada Masjid Zawiyah yang dulunya adalah surau kecil. Masjid ini dibangun oleh Habib Ahmad bin Hamzah Alatas, guru dari Habib Abdullah bin Muhsin Alatas. Mari Mirah dan teman-teman, kita pindah ke lokasi selanjutnya. Baik Menir Kowen. Mirah dan teman-teman semua, kita sudah tiba di pecinan atau umum dikenal sebagai glodok. Gimana menurut Mirah dan teman-teman tempat ini? Wah, Menir Kun, tempat ini semarak sekali dengan budaya Tionghoa. Ya, begitulah keseruan di tempat ini. Mari saya jelaskan mengenai tempat ini.
Jadi, ketika kelompok masyarakat Tionghoa dikelompokkan dalam satu wilayah seperti ini, mereka tetap melakukan aktivitas kesehariannya secara mandiri. Dan diawasi oleh ketua kelompok mereka yang dikenal dengan sebutan Kaptain Cina. Hal menarik yang menjadikan kawasan pecinan ini lebih dikenal dengan sebutan kawasan Glodok, karena di kawasan ini juga terdapat sebuah waduk penampungan air yang dikucurkan dengan pancuran kayu. Asal kata glodok sendiri adalah kata grojok yang mengacu pada bunyi suara kucuran air dari pancuran kayu tersebut. Ketika kata grojok itu dilafalkan oleh orang Tionghoa Totok, menjadi terdengar vokal glodok yang menyamai vokal lidahnya. Karena sudah sejak awalnya masyarakat Tionghoa ini berprofesi sebagai petani, pedagang, dan budak di perkebunan, menunjukkan kalau mereka yang lebih dulu berbaur dengan masyarakat lokal. Beberapa kesenian dan tradisi leluhur mereka juga ikut menjadi bagian dari budaya masyarakat setempat, contohnya alat musik gambang kromong. Kawasan ini semakin ramai dan penuh sorak-sorai saat perayaan tradisi budaya, seperti perayaan Imlek, Cap Gomeh, Cioko, Pehchun, dan masih banyak lagi. Wah, Menir Kowen, meriah sekali ya perayaan di kawasan ini. Ya, di sini juga ada beberapa peninggalannya, seperti kelenteng Dharma Bakti yang sudah ada sejak tahun 1650 dan menjadi saksi bisu dari tragedi pembantaian Angket tahun 1740. Selain itu, di sini juga ada satu bangunan bekas rumah mayor Cina terakhir di kota Batavia. Bangunan ini kira-kira sudah ada sejak tahun 1807. Wah, keren banget Menir Kowen. Mira dan teman-teman jadi makin senang dan bangga dengan kota Batavia. Mari Mira dan teman-teman, saya ajak ke kantor Gubernur VOC. Nah, bagaimana Mira dan teman-teman semua? Senang dan bangga setelah mengetahui sejarah kedua tempat tersebut? Tentu saja Menir Kowen. Mira dan teman-teman semakin semangat untuk belajar tentang fakta menarik dari setiap tempat di kota Batavia ini. Sebelum saya kembali, saya sampaikan mengenai sejarah dari gedung kantor ini ya. Baik Menir Kun. Mira dan teman-teman tentu senang mendengarkannya. Jadi, awal pertama kali gedung ini dibangun itu tahun 1620. Namun, ada beberapa kali renovasi akibat penyerangan pasukan Mataram di tahun 1626. Jadinya, gedung ini baru selesai dibangun pada tahun 1710. Gedung ini dirancang menyerupai bangunan Istana Dam di Amsterdam. Sehingga, arsitektur dan interior gedung ini kental dengan nuansa neoklasik dengan 3 lantai dan kusen pintu serta jendela yang terbuat dari kayu jati asli. Baik Mira dan teman-teman semua, seperti itu yang dapat saya sampaikan mengenai kota Batavia di saat saya membangunnya. Semoga semua peninggalan yang ada ini dapat menjadi pembelajaran untuk Mira dan teman-teman semua di masa depan. Terima kasih Menir Kun yang sudah menjelaskan banyak hal tentang kota Batavia. Mira dan teman-teman akan giat belajar supaya semua orang bisa lebih kenal dengan sisi lain kota Batavia. Nah, teman-teman semua, serukan menjelajah kota Batavia tempo dulu. Yuk, kita sama-sama mengenal, menjaga, dan melestarikan peninggalan sejarah ini untuk generasi masa depan kita. Sampai di sini dulu ya Mira temani teman-teman semua. Sampai ketemu di materi lainnya.